Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Nun Media Channel? Semoga Allah selalu memberikan perlindungan dan hidayahnya kepada kita. Mohon maaf bila selama ini Nun Media Channel kurang aktif dalam memberikan ilmu, wawasan, dan pengetahuan kepada sobat-sobat sekalian. Insya Allah setelah ini kami akan lebih aktif untuk berbagi ilmu, wawasan, dan pengetahuan tentang Islam. Mungkin Sobat Nun Media Channel sudah tahu tentang berita ketegangan antara Rusia dan Ukraina yang tersebar di media sosial, di berita, di koran, atau bahkan di televisi yang disebut-sebut oleh media sebagai Perang Dunia Ketiga. Islam sendiri memiliki pandangan dan gambaran tentang perang akhir zaman yang disebut dengan Malhamah Al-Kubro, perang yang disebut-sebut sebagai peperangan besar antara kaum muslimin dengan kaum kafir. Lantas, apakah bisa dikatakan jika peperangan yang nauzubillah semoga tidak terjadi di antara Rusia dan Ukraina sebagai perang akhir zaman yang telah diberitakan oleh Rasulullah SAW? Jika perang yang disebut-sebut sebagai Perang Dunia Ketiga tersebut adalah perang di mana semua senjata modern akan dikerahkan, rudal jarak jauh, bom nuklir yang diberitakan bisa menghancurkan dunia. Apakah ini yang dimaksud sebagai perang akhir zaman yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW? Mari kita menilik apa itu Malhamah Al-Kubro. Malhamah Al-Kubro adalah perang yang tak pernah terbayangkan. Pengertiannya melibatkan puluhan juta manusia di masa ketika manusia mendekati kehancuran dan dunia mendekati kehancuran. Seperti apa perang akhir zaman tersebut? Disebutkan dari kitab Al-Malhamah Al-Kubro yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Iman bahwasanya peperangan tersebut pernah dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Sejak subuh hingga waktu maghrib beliau memberikan khutbah di hadapan sahabat dalam waktu seharian. Rasulullah mengabarkan apa yang belum dan telah terjadi, salah satunya yaitu tentang Al-Malhamah Al-Kubro. Dari Amr bin Akhtab radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW salat fajar bersama kami, lalu naik mimbar, kemudian berkhutbah sampai datangnya waktu zuhur. Setelah itu beliau turun untuk salat zuhur, kemudian naik mimbar lagi untuk berkhutbah sampai datangnya waktu asar. Setelah itu beliau turun untuk sholat, kemudian naik mimbar lagi untuk berkhutbah sampai matahari terbenam. Dalam khutbah tersebut, Rasulullah SAW mengabarkan kepada kami tentang hal-hal yang terjadi dan hal yang akan terjadi. Orang yang paling tahu di antara kami adalah orang yang paling awal. Hadis riwayat Muslim. Berikut beberapa hal tentang Malhamah Al-Kubro, yaitu perang akhir zaman yang mengerikan. Bisa jadi perang meletus tinggal hitungan mundur waktu, bisa jadi kehancuran dunia tinggal hitungan hari. Lantas, kapan perang besar ini terjadi? Mu'adz bin Jabal berkata, Rasulullah SAW bersabda, makmurnya Baitul Maqdis saat runtuhnya Yasrib atau kota Madinah, dan runtuhnya kota Madinah saat terjadinya peperangan besar, dan terjadinya peperangan besar saat ditaklukkannya Konstantinopel, dan Konstantinopel ditaklukkan saat keluarnya Dajjal. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Rasulullah SAW bersabda, wahai Ibnu Hawalah, jika engkau telah melihat khilafah yang turun di tanah yang suci, yaitu Baitul Maqdis, maka telah dekat terjadinya gempa-gempa, musibah-musibah, dan perkara-perkara yang besar. Hari kiamat pada hari itu lebih dekat kepada manusia dibanding dekatnya tanganku ini dari kepalamu. Jadi yang dimaksud oleh Rasulullah ketika Baitul Maqdis, yaitu ketika kota Madinah mengalami keruntuhan, namun maknanya bukanlah kejatuhan Islam di kota Nabi tersebut, melainkan hilangnya kemakmuran kota karena penduduk Madinah berbondong-bondong pindah ke pusat negeri muslim yang baru, yaitu Baitul Maqdis. Saat Malhamatul Kubro terjadi, manusia tak memiliki alat-alat modern. Tak ada senapan, meriam, tank, pesawat tempur, senjata nuklir, dan peralatan perang modern lainnya. Tak ada alat transportasi modern atau apapun yang saat ini dikuasai oleh bangsa barat. Di akhir zaman, manusia kembali menggunakan pedang busur dan panah serta mengendarai kuda dan berjalan kaki.
Semua berjalan secara tradisional, namun diikuti oleh pasukan yang sangat banyak, menewaskan banyak jiwa dan menumpahkan banyak darah. Dalam kisah Malhamah Al-Kubra yang dikabarkan bahwasanya peperangan diawali dengan mengalahkan orang-orang Yahudi. Sebagaimana diketahui saat ini Yahudi memusuhi penganut agama samawi lainnya, yakni Islam dan Nasrani. Kelak di peperangan ini akan terjadi perjanjian antara kaum muslimin dan Nasrani. Lalu kaum muslimin dan kaum Nasrani berperang melawan Yahudi. Dari Jubair, dari seorang sahabat Rasulullah SAW bersabda, kalian akan berdamai dengan orang Romawi dengan perdamaian yang aman. Lalu kalian akan berperang dengan mereka padahal mereka adalah musuh di belakang kalian. Maka kalian akan ditolong, mendapat emas dan akan selamat. Dalam peperangan ini Yahudi akan binasa seluruhnya, seperti yang dikabarkan Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, hari kiamat tidak akan terjadi sampai kaum muslimin memerangi orang Yahudi. Kaum muslimin memerangi mereka sampai ada seorang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Berkatalah batu atau pohon tersebut, wahai kaum muslimin, di belakangku ada orang Yahudi, kemarilah dan bunuhlah ia, kecuali satu pohon, yaitu pohon Gorkot, yang saat ini sedang ramai dan banyak ditanam oleh orang-orang Yahudi di Israel sana. Setelah kekalahan Yahudi, Nasrani justru melanggar perjanjian dengan kaum muslimin. Mereka mengatakan bahwasanya Nasranilah yang mengalahkan Yahudi, bukan kaum muslimin. Perang pun meletus antara kaum muslimin dan kaum Nasrani. Inilah puncak dari peperangan besar, yaitu Malhamah Al-Kubra. Tidaklah kiamat terjadi setelah adanya peperangan ini. Perang Malhamah Kubra tidak mengenal jeda dan istirahat. Dua kubu antara kaum muslimin dan kaum Nasrani berduel hari demi hari, kecuali di malam hari. Peperangan terus berkecamuk tanpa adanya kemenangan, dan hanya menyisakan tewasnya pasukan perang yang terus terjadi setiap hari di belahan dunia manapun, hingga Allah menakdirkan kemenangan bagi kaum muslimin setelah beberapa hari. Namun setelah perang berakhir, kengerian kiamat akan tiba dalam waktu singkat. Jika ada pertanyaan, bukankah Konstantinopel dan Romawi hanyalah sejarah yang tidak ada lagi? Yang dimana mereka telah ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih, yaitu salah satu sultan dari Kesultanan Turki Utsmani. Syekh Al-Imam memiliki penjelasan tentangnya. Ia memaparkan bahwasanya menaklukkan Konstantinopel yang dimaksud yakni penaklukan terhadap Nasrani. Jika terjadi perang antara Rusia dan Ukraina yang melibatkan banyak negara-negara lainnya, itu bukanlah perang akhir zaman yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, karena perang tersebut masih menggunakan alat-alat modern, menggunakan rudal, nuklir, pesawat tempur, yang masih ada sangkut pautnya dengan teknologi. Semoga Allah menjauhkan kita dari mara bahaya dan keburukan akhir zaman. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.